Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hasan Sabilah Official. Apa kabar sedulur Bang HS dimanapun Anda berada? Salam sehat Bang HS yang ada di sebelah saya sekarang ya. Saat ini kita lagi jalan-jalan lagi nih. Kita lagi di daerah Sleman, Yogyakarta. Setelah minggu kemarin kita ada di daerah Jawa Tengah, di seputaran lereng Merapi ya, lereng Merbabu. Kali ini kita agak turun masih di seputaran Sleman, tepatnya di Ngaglik ya Bu ya. Ya. Desanya namanya Banteng. Nah, Banteng Ngaglik Sleman. Kita sudah bersama dengan Ibu siapa Bu? Sri Sudarse. Ibu Sri Sudarse dan ada anaknya Mbak Evi ya. Ada Mbak Evi dan juga Ibu Sri yang nanti kita ajak ngobrol-ngobrol tentunya dengan beliau Bang HS. Gimana kabarnya Bang hari ini? Kabar baiknya. Sebenarnya tidak jauh ya Mia. Ini Ya. kampung Bu Sri ini sama kampus UGM dekat sih. Iya. Dekat Iya. banget ya. Mhm. Ya masih sama pinggiran kota saja sebenarnya. Pinggir kota. Batas kota Sleman sama kota Media ya. Oke, tidak terlalu jauh, Iya. namun tadi sedikit terkejut. Wah ternyata di sini masih banyak tumbuh-tumbuhan, apa maksudnya rimbun gitu ya. Iya. Katanya di sini tuh desa gitu ya. Kalau Iya. kita desa tuh taunya ya desa, tapi di sini tuh ya memang lumayan cukup desa, tapi nggak terlalu desa, tapi ya gimana ya masih Iya. ini ya, tapi padat-padat gitu ya. Iya, Oke. padat. Baik. Bu Sri dan juga Mbak Evi ini adalah merupakan pasien dan juga sedulur Bang HS yang tentunya pernah berkonsultasi dengan Bang HS dan kita mau ajak-ajak ngobrol nanti tentang pengalamannya mereka berdua atau beliau berdua ini ketika sekarang sudah cukup sudah membaik, sudah sembuh dari sakitnya. Terutama Mbak Evi ya. Mbak Evi ini masih berusia 18 ya, baru 17 ini mau sudah 18 dan masih sekolah, masih SMK. Dan kalau masih sekolah, masih kira-kira sakit apa sih sehingga Mbak Evi ini harus ketemu dengan Bang HS dan melakukan atau minum ramuan dan juga obatnya. Nah, Mbak Evi dulu divonis sakit apa? Autoimun. Autoimun Iya. ya. Dari medis katanya Iya. autoimun. Yang Iya, dirasa- saya di puskesmas kan di Oh. autoimun, tapi tempatnya Pak Hasan saya nggak bilang nek autoimun, cuma ini di kandung kemih mau dioperasi. Lah Pak Hasan dilihat tangannya katanya itu autoimun, ya sama-sama di puskesmas. Padahal waktu itu belum bilang ya autoimun, Iya, belum tapi bilang. asal lewat telapak tangan aja udah tahu, iya. autoimun ya. Iya. Autoimunnya agak unik ini. Memang autoimun tuh banyak sekali ya Bu ya. Iya. Dari yang autoimun ada yang benar-benar apa namanya gatal-gatal seluruh tubuh, kemudian autoimun yang antibodinya tuh benar-benar gampang sakit, kemudian tulang-tulang yang sakit dan lain sebagainya. Iya. Kalau Mbak Evi ini autoimun yang menyerang ini ya ada Ya lambung juga. kemudian juga ada infeksi. Ya dulu kan ada kistanya ada juga. sempat ada Ya kan kistanya, pendarahan, sempat ya. pendarahan. Iya, Terus katanya terus ada di kandung kandung kemih, ada gumpalan darah infeksi gitu. infeksi sampai menyebabkan gumpalan darah. Iya, mau dioperasi. Mau dioperasi. Oke, yang dirasakan apa sih Mbak Evi yang kayaknya bertubi-tubi itu banyak banget ya? Yang dirasakan apa aja itu? Sakit di bagian Sakit banget. sini. Perut ya, naik motor itu bonceng kalau cuma pelan kayak semut itu. Kalau Jalannya sampai bungkuk. sakit jalannya bungkuk. Jangan sampai bungkuk. Jadi Iya, kalau misalkan nggak naik bisa. motor kegeronjal gitu, Sini yang sakit. sakit Oh. sini, iya. Ibaratnya dipegang aja, ditekan itu sakit ya? Sakit. Sakit banget Wow. sampai nangis Mbak di Sakitnya rumah sakit itu. banget ya. Iya. Oke. Tetapi bukan lambung ternyata, tapi itu ya. Iya. Sempat di USG juga. Iya, di USG karena sudah tebal lah. Terus tak terapi sana, udah hilang nggak? Oke. Kan dokter objin itu udah hilang lah. Kistanya Tapi sudah nggak ada, tapi kok kan belum sembuh di ininya rumah ya masih rasanya. sakit, masuk IGD sampai 2 kali ya itu disuntik. Lah itu kalau nggak mau dioperasi besok masuk IGD terus cuma gitu disuntik injeksi kan mengurangi sakit Oke, katanya. solusinya dari medis ya hanya operasi gitu ya. Iya, solusinya. Kalau mau tidak operasi bisa, tapi ya harus suntik terus, Iya, suntik di terus, IGD. IGD terus Iya, gitu ya. Keluar katanya masuk gitu. IGD seperti itu. Iya. Oh, wow. Kemudian akhirnya Ibu memutuskan untuk ketemu Pak Hasan. Nah, tahu Pak Hasan dari mana, Bu? Dari radio, dari anak saya radio. dengerin radio, dari radio saya dengerin Pak Hasan kok ada obat herbal gitu, terus radionya tak minta, terus aku masak sambil ngapain Dengerin terus radio, iya terus tuh saya kan terus ngereh-ngereh ini dia nggak mau, tapi tak
reh-reh gitu, ayo tuh Dik, kasihan ibu. Dibujuk ya, kalau Iya, direh-reh nanti ini tukang direh-reh itu terus dibujuk gitu ya. iya, terus Oke. itu mau tempatnya Mau Pak ya? Hasan. Saya kan bilang di sana itu nggak diapa-apain, Heeh. Dek, nggak diapa-apain, cuma Oke. katanya dilihat telapak tangan, saya gitu ya. Mungkin mindset pengobatan herbal untuk Mbak Evi karena yang masih Gen Z ini termasuk ya. Iya. Jadi takutnya Pak Hasan itu seperti apa gitu. Iya. Bayangannya pengobatan alternatif kayak enggak aku neng ngono Iya. dikapak kayak gitu ya. Iya. Gitu ya mindsetnya. Iya, takut banget. Takutnya seperti itu ya. Takutnya gitu. Takutnya. Nah, ketika ketemu dengan Pak Hasan pertama kali itu jadi gimana saat itu? Kok enggak seperti yang dibayangkan gitu? Iya enggak? Iya. Bayangannya seperti apa pengobatannya di Pak Hasan itu dulunya waktu takutnya? Dulu Dipijut? takutnya ya atau takutnya disontek juga. Guys, tukang nyuntik mungkin. Oh gitu, jadi juga takut nanti jangan-jangan disetrum, jangan udah Iya, Pak. udah Pokoknya takut-takut macam-macam, gitu. iya. Macam-macam, tapi akhirnya ketemu sama Bang Es cuma dilihat telapak tangannya gitu Iya. ya. Udah ketemu nih ya Bu waktu itu. Iya, ya, langsung ya. autoimun. Iya sama Pak, di puskesmas saya juga gitu. Oh, Di wow. puskesmas kan 8 kali, di Heeh. Condong Jatuh juga 8 kali. Wow. Iya, itu. Harus sudah 8 kali kali 8, 8 kali 2 berarti sudah 16 kali Iya, bolak-balik. 1,5 bulan ini Mbak Setengah sakit. sudah bolak-balik, kemudian sudah diharuskan untuk operasi. Tapi akhirnya ketemu Pak Hasan berapa kali sebelum? Sekali. Satu kali. Sekali aja. Sekali aja. Iya. Sekali aja udah sembuh. Nah, itu berangsur-angsur gimana sih rasanya waktu enakan itu? Ya minum terus Minum. berkurang sakitnya. Berkurang sampai habis tinggal berapa itu terus udah enakan. Terus makan pedes nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Oh, sudah berani makan pedas. Langsung habis obat itu langsung makan pedes biasa. Oke, wow. Dulu nggak bisa makan sedikit aja nggak bisa. Sekarang udah agak nakal-nakal nih makan pedas. Oh, sejak apa minum obat Pak Hasan udah enakan langsung makan pedes terus. Wow. Sudah Ya makan dicoba nanti kalau sakit kembali lagi ke tempatnya Pak Hasan. Saya bilang gitu, nggak usah Sebenarnya- takut. Oke. Pada saat itu Mbak Evi itu datang itu dari pertama dia periksa saya hanya melihat pada tangan. Ya. Loh ini kan autoimun Bu. Terus ibu bilang, loh kok sama dengan Puskesmas? Iya. Artinya vonis saya dan Puskesmas sama. Iya. Tapi dia sudah berbagai dari Puskesmas, rumah sakit. Ada rumah sakit yang menganggap ini usus buntu. Iya. Ada yang ada penebalan dinding rahim dan Iya. sebagainya. Gitu. Ada infeksi kandung kemih beda-beda itu. Kalau saya vonisnya dari autoimun. Iya. Nah, autoimun itu kan ada kelainan pada sel darah merah, sel darah putih Bu ya. Iya. Nah, pada saat itu ketemu saya kan HB-nya sangat rendah sekali, keringatnya dingin, Iya. lemes gitu. Nah, wah ini sudah menyakup semua Bu. Iya. Ada kekurangan zat besi, protein, vitamin B kompleks gitu kan. Iya. Maka secara serentak saya racikan ada jus HB sayuran kan yang saya Iya. buat itu. Di jus itu cuma sekali, tapi tiap hari terus tak masakin sayuran terus. Wah. Iya. Terus yang saya kasih juga pasti ada A2, Iya. Verti, itu kan Sama untuk Linpro. autoimun, Linpro. Iya, terus suruh ngejusin itu apa itu sudah kontrol, sudah membaik, suruh ngejusin buah yang putih-putih terus itu. Oh, yang Iya. berwarna putih. Yang berwarna putih itu. Mau ya? Iya. Iya, nek buah mau. Mau. Iya, sering terus Oke. mau. Iya. Ya, sekarang udah ini. Sudah membaik ya. Membaik, iya. Oke. Udah Dulu sekolah. sempat turun berat badan juga berarti. Iya, Drastis ya. Iya, tinggal 38 kemarin. Sekarang udah naik berapa Dulu kilo? mau 44. makan dulu nggak doyan kok ya. Lah, kalau makan sedikit dikit, kan sakit, makanya kembali- dikasih ya, obat lambung. kembali, Kalau makan ya. sedikit Sedikit sakit. Nah inilah, jadi muntah. sebenarnya Iya. begini semua Van Hasan Sabila saja ya. Jadi orang sakit lambung itu belum tentu dia itu penyakit lambung. Iya. Kalau autoimun dia bisa menyerang semua ya, ginjal, kandung kemih, lambung, terus kemudian jantung yang diserang dia. Bahkan kulit yang tadinya ini sudah putih ya. Iya. Dulu Begitu itu di anu, autoimun pucat kuning iya. warnanya, Dulu jadi berubah bintik-bintik warna gatal. Ada warna bintik-bintiknya. kulitnya. Oh, tapi sekarang sudah sembuh Iya. di kaki. Ya, dulu ada bintik-bintiknya Bu Iya, ya. di kaki nih. Oh, iya. Nah, itu salah satu artinya apa namanya kekebalan tubuh kita sangat terpengaruh. Iya. Saya bilang kepada ibu, Bu nih putranya apa nggak doyan sayur Nggak dulu kan. doyan, Nah, makanya saya bawang bilang gitu malam, kan. bakso, Oh, ini, seblak gitu supermi. ya. Iya, Oh, sayur gitu. itu nggak mau. Kalau dibilang ya Itu awalnya Itu saya awalnya begitu. nggak mau. Artinya analisa saya dan pengakuan dari keluarga benar. Iya. Sehingga saya yakin bahwa ini adalah autoimun.
Kemudian yang saya racik, yang saya kasihkan adalah dari autoimun. Saya tidak ada, Hasan Sabila itu tidak mengenal dengan tekanan pijat. Terapi itu tidak ada. Iya. Dia konsentrasi kepada senyawa aktif yang ada di dalam tumbuhan. Kenapa saya kasih bayam, kacang panjang, selada keriting? Iya. Karena bayam dia kaya dengan zat besi. Terus kacang panjang dia kaya dengan protein. Kemudian selada keriting dia kaya dengan oksigen. Iya. Itu yang saya racik. Itu yang saya sebut jus HB. Wow, oke. Iya. Bang, kalau seperti Mbak Evi ini, menurut autoimun yang memang menyerang sistem apa ini, Bang? Kalau misalnya Kekebalan tubuh tuh, kekebalan tubuh. ya. Jadi hampir semua ya. Untuk ini bisa tertolong. Kalau tidak tertolong, dia akan bermasalah pada ginjal. Jadi ginjal lemah, tidak bisa memproses HB lagi. HB ngedrop. Kalau sudah HB ngedrop, jantung bermasalah. Kalau sudah jantung bermasalah, darahnya menjadi kental. Limpa tidak bekerja. Itu autoimun begitu. Mbak Evi ini dengan cepatnya bisa tertolong. Ini luar biasa. Cuma sekali loh ketemu sama Bang AS. Tapi beliau sudah pindah-pindah ke rumah sakit. Itu sudah berapa bulan melakukan ini. Iya. Saya hanya sekali. Oke. Nah inilah. Jadi menganalisa, melihat penyakit dari telapak tangan ini luar biasa menurut saya. Bahkan yang alat tidak mampu membaca, saya mampu membaca gitu kan. Kan banyak kan yang peristiwa divonis ini lemah jantung, ternyata bukan lemah jantung. Ya itu ternyata karena habisnya juga rendah gitu. Wow. Asik sih. Luar biasa ya Bang ya, Asik, sebelum ini ya, memang ketakutannya Mbak Evi tadi mengatakan, waduh pengobatan herbal itu seperti apa, taunya cuma dilihat lewat telapak tangan aja, udah ketahuan nih bener-bener autoimun dan make sense atau sesuai dengan yang dikatakan oleh puskesmas seperti itu. Jadi sekarang udah sekolah lagi, udah naik motor sendiri lagi ya. Iya, berat badannya udah 44 dari 38. 38. Sekarang 44. Iya, Cepat berapa sekali ya. bulan. Iya, makanya terus makannya kan ya terus saya kejar nggak mau jus sekali, tapi terus tiap hari tak masakin sayur terus. Ya bening-bening itu terus. Oke, wow. Luar biasa ya ini Mbak Evi nih berjuang dulu lewat Bang HS dan mindsetnya bahwa pengobatan alternatif mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi memang Bang HS itu bukan pengobatan alternatif yang dengan ilmu klinik, dengan pemijatan enggak, tapi Disembur gitu. dengan disembur dukun gitu ya. Tapi memang melalui analisis dan sesuai dengan teori-teori yang ada seperti itu ya. Dan Bang S benar-benar menggunakan kekuatan tumbuhan ya Bang ya, rempah-rempah tumbuhan yang ada di sekitar kita yang diolah, diramu dengan orang yang tepat seperti itu. Bu Sri ini juga dulu sempat ngalamin Bu, jarinya setengah tahun nggak bisa ditekuk, cuma gini Setengah terus tahun, kalau wow. bisa ditekuk atau pas nyuci itu kan basah, bisa Coba Ibu ditekuk. ke kamera Bu. Tadi Ibu jarinya Dulu gini. cuma gini Ya. kan nggak bisa ditekuk. gotong royong nyabuti rumput gini wong ini kan nggak bisa sakit. Terus ini jarinya kan kalau bisa ketekuk gini nggak bisa balik. Terus ini kan di sini ototnya keluar toh Mbak. Saya sakit tak gini sampai nangis, kalau kesenggol sampai nangis, aku sakit banget. Nah itu terus tempatnya Pak San sakit itu dikasih obat 9 hari sudah bisa ditekuk gitu. 9 hari sama saja rebusan. sudah bisa Iya. ditekuk. Iya. Wow. Dulu selalu jempolan gini dia nggak. Iya, nggak bisa ditekuk sama saya, cuma gini kayak agak bengkak toh sini. Cuma enggak. gini. Ya, Sakit. Sekarang sudah bisa gini. Iya, dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Wow, pinggang juga dulu ini Dulu ya Bu ya. ini kan bokong saya sudah 25 tahun kan jatuh terduduk pas ngepel. Nah itu sudah terapi pijet kemana-mana juga. Terus saya ya habis ini sembuh, saya terus habis obatnya terus ini yang bokong itu terus udah sembuh, tapi kok masih sakit Pak Hasan. Saya kontrol kok masih, oh ya ini saraf kecilnya sudah sampai pinggang, soalnya sudah terlalu lama gitu. Terus dikasih obat lagi, tapi obatnya lupa aku. Terus sembuh, tinggal itu kontrol Pak udah sembuh Tulang belum, sakrum. itu cuma ini untuk melenturkan otot aja Bu, dikasih Zosik yang terakhir itu sama rebusan itu. Sekarang udah sembuh, nggak pernah kerokan. Dulu sering kerokan, saya kan sering keluar kreatinnya ngelinger. Sekarang udah nggak pernah kerokan Jadi sudah. gini ya, kenapa terkenal bahwa pengobatan herbal itu mahal tuh sebenarnya mahalnya begini loh. Melihat penyakit kan tidak tahu. Dia hanya duga-duga aja, duga-menduga gitu kan. Oh sakitnya ini, kasih ini, udah bayar 1 juta gitu kan.
nggak sembuh, datang lagi 1 juta, nggak sembuh 1 juta, sehingga total habis 100 juta. Sehingga terkesan bahwa herbal itu mahal. Soalnya dia tidak tahu kemana dia harus mengarahkan obat ini dan penyakitnya apa, dia tidak tahu. Maka kasihanlah orang yang berobat gitu kan. Seperti ibu tadi, saya sakit di sini, dia bilang oh paling kecetet, kan umumnya orang kecetet. Itu namanya gangguan tulang sakrum. Tulang sakrum itu adalah tulang yang menyangga badan, menyambung antara paha dengan tubuh gitu. Itu sakrum. Nah, kasihnya Yosik maka dia sembuh. Iya, gitu. dulu ini sudah terapi di puskesmas kan pakai BPJS tuh tiap seminggu sekali sudah hampir sudah 15 bulan nggak ada perubahan. Terus saya terapi pijat jalan sama di mana-mana sampai situ aja. Ya itu kalau sakit itu wah minta ampun Mbak Mia sakitnya ya itu. Oke. Bu Sri juga mengalami sendiri ya, apa namanya tadi yang hanya nggak bisa ditekuk, sekarang sudah bisa ditekuk, sudah bisa aktivitas lagi dalam waktu 9 hari ya. Juga punggungnya juga sudah sekarang 25 tahun, bayangkan menderita sakit punggung gitu ya. Sini bokong. Gitu ya, tulang bokong itu sekarang sudah 25 tahun. Jadi Masya Allah ya, dengan ikhtiar ketemu dengan Bang HS, dengan sesuatu yang logis ya. Bang Ais tidak menggunakan klenik, apalagi disebul, ditiup nggak ada. Tapi Bang Ais menggunakan benar-benar menggunakan ilmu-ilmu yang memang beliau pelajari dan diterapkan. Itu memang luar biasa. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Sri, Mbak Evi, mungkin apa sih yang ingin diucapkan kepada Bang HS nih? Mumpung ada di depannya, mau ngucapin apa nih Mbak Evi? Mbak Evi dulu. Isin. Mbak Evi dulu. Mbak Evi dulu mau bilang apa? Ibu aja. Apa ibu aja katanya. Ya, makasih Mbak Mia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Sabila yang sudah menolong saya. Orang yang biasa kayak gini, anak saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Terus semoga Pak Hasan diberi kesehatan, banyak menolong orang banyak, keluarganya diberi umur panjang, diberi kesehatan, ya bisa melanjutkan pengobatan lagi. Amin. Baik. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Mbak Evi, semoga selalu sehat ya. Dan insya Allah nanti bisa kembali melanjutkan Ibu bekerjanya, sekolahnya, dan semua keluarga juga gitu ya. Bang Ais juga terima kasih ya Bang Ais untuk obrolan di sore kali ini yang membuktikan bahwa memang benar-benar kekuatan tanaman ketika diramu di orang yang tepat itu sungguh luar biasa. Seperti itu ya Bang Ais. Jadi menurut saya, kalau orang tahu bahwa ada kandungan-kandungan senyawa aktif ya, kan di dalam herbal itu kan ada senyawa kimia yang bisa diracik jadi obat. Ini namanya senyawa alami, maka disebut obat alami. Nah, kalau kimia itu adalah obat yang sengaja diciptakan oleh manusia, kandungannya itu, maka ciptaan yang yang mitasi ini tadi, ini disebut obat kimia. Artinya bukan diambilkan dari kimia, bukan dari alam. Nah, kalau kita paham bahwa kandungan yang ada di dalam itu kita racik bisa menjadi obat, maka orang itu bisa sembuh. Amin. Jadi sekarang janganlah kita sekarang berpikir Bapak dan Ibu ya. Jangan berpikir herbal itu lama, herbal itu tidak bisa menyembuhkan, herbal itu sifatnya hanya sementara, bohong. Saya sudah 5 tahun buktikan. Iya, saya juga sekarang udah membuktikan kalau sudah langsung sudah terbukti, sudah sembuh, ya, nggak lama. Wow, Masya Allah ya, kita di sini membuktikan bahwa tadi sekali lagi kekuatan herbal, kekuatan tanaman yang ada di sekitar kita ini memang luar biasa seperti itu. Bang Ais terima kasih, Bu Sri matur nuwun, Mbak Evi terima kasih. Di obrolan kita yang singkat ini pastinya akan membuka yang ada di luar sana gitu ya. Untuk yang mau sembuh, monggo. Ini kita sama-sama bisa mendapatkan dengan tanaman yang ada di sekitar kita, tentunya diramu, diracik dengan beliau Bang HS dengan orang yang tepat seperti itu ya. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Mbak Evi, terima kasih Bang HS. Terima kasih juga Mia. Oke, baik, sedulur Bang HS dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan singkat kita, namun sangat luar biasa ya bersama keluarga Ibu Sri dan juga Mbak Evi dari Ngagli, Sleman, Yogyakarta. Mia Kayu Manis, salam sehat alami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana,
tapi ada di mana-mana.